Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 4D mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami akan menganalisa bisnis startup, yaitu tentang Halodoc dan juga Kasir Pintar. Di sini kami akan menganalisa yaitu ide bisnis, karakteristik bisnis, resiko bisnis, dan juga benefit yang didapatkan dari bisnis startup ini. Perkenalkan, nama saya Ismail Aziz Andrianto, NIM akhir 145. Saya Isi Sofiatus Soliha, NIM 171. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Albazid, NIM 2019-187. Perkenalkan, nama saya Vivi Yunitasari, NIM terakhir 160. Ide bisnis yang berhasil kami analisa yaitu bahwa akhir-akhir ini persaingan startup bisnis di Indonesia sangat-sangat pesat. Tak hanya itu, kemajuan teknologi membuat hampir semua kegiatan perekonomian dan juga kegiatan kemasyarakatan di seluruh Indonesia sudah beralih ke online atau daring. Maka dari itu, pada tanggal 8 April 2016 diluncurkan sebuah aplikasi yang bekerja di bidang kesehatan yang bernama Halodoc. Halodoc sendiri merupakan sebuah aplikasi kesehatan yang menghubungkan pasien dengan dokter, pemeriksaan laboratorium, serta pembelian obat-obatan yang mana nantinya langsung dari rumah pasien. Pasien tidak harus keluar rumah atau menuju rumah sakit untuk melakukan cek kesehatan. Di awal peluncurannya, Halodoc sendiri sudah memiliki lebih dari 16.000 dokter yang tersebar di seluruh Indonesia. Dokter-dokter tersebut terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter kecantikan, hingga dokter-dokter yang siap tanggap darurat untuk menangani pasien yang gawat darurat. Para pengguna atau pasien nantinya hanya perlu memilih dokter yang akan diajak konsultasi, kemudian melakukan pembayaran setelah konsultasi seperti layaknya dilakukan pada rumah sakit pada umumnya. Nantinya Halodoc sendiri akan bekerjasama dengan lembaga kesehatan seperti BPJS dan juga kementerian terkait untuk mengoptimalkan bisnis startup yang baru ini. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik. Karakteristik dari bisnis Halodoc ini adalah startup di bidang pelayanan jasa kesehatan. Halodoc juga termasuk dalam startup yang berkembang cukup cepat dan besar dalam 3 tahun ini. Selain itu, startup Halodoc ini juga memiliki layanan pengantaran obat yang bekerja sama dengan apotek-apotek yang berada di berbagai daerah dan kota. Halodoc ini juga cukup aktif dalam melakukan edukasi dan pengenalan di startup Halodoc itu sendiri. Selain itu, banyak dari user Halodoc yang sudah terbantu dengan adanya aplikasi dari Halodoc ini. Aplikasi Halodoc ini memudahkan kita untuk bisa menghubungi dokter dan membeli obat secara online tanpa kita harus datang ke apotek atau rumah sakit itu sendiri. Untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan bertanggung jawab, Halodoc ini menyediakan layanan konsultasi dokter secara online bekerja sama dengan para dokter untuk melayani konsultasi, penggunaan, dan dikembangkan sesuai dengan SOP. Benefit yang dapat diambil atau dapat dirasakan dari kehadiran bisnis startup Halodoc ini adalah Halodoc ini sudah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di penjuru Indonesia, mulai dari kalangan muda sampai dengan tua. Caranya tinggal unduh aplikasinya di smartphone, lalu mendaftar identitas diri secara lengkap dan mengisi saldo untuk pembayaran konsultasi. Banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari bisnis startup Halodoc ini. Di antaranya yang pertama adalah konsultasi dengan dokter online. Dengan tersedianya puluhan ribu dokter yang tersebar rata di seluruh Indonesia, pasien hanya tinggal memilih dokter mana yang cocok atau yang akan diajak konsultasi nantinya, mulai dari dokter umum sampai dengan dokter spesialis. Konsultasi dapat dilakukan melalui private chat sampai dengan video call. Dokter pun akan melayani pasien sampai dengan pasien puas atau mengatakan cukup dengan hasil konsultasinya. Yang kedua ada pembelian obat. Pembelian obat di sini setelah konsultasi nanti pasien akan diberikan
diagnosa atas penyakit dan juga resep obat yang dapat dibeli melalui aplikasi Halodoc juga. Di sekitar rumah pasien nanti ada apotek terdekat yang sudah terhubung dengan aplikasi, lalu obatnya akan diantar ke rumah pasien via driver Gojek yang sudah bekerja sama dengan Halodoc. Nantinya pembayaran dapat dilakukan di rumah setelah obatnya diantar. Yang ketiga adalah layanan laboratorium. Tak hanya pemeriksaan dan juga pembelian obat, Halodoc juga menyediakan layanan pemeriksaan laboratorium. Nantinya pasien hanya menjadwalkan kapan akan tes laboratorium, lalu nantinya petugas laboratorium terdekat akan menuju rumah pasien untuk mengambil sampel dan hasilnya akan diketahui melalui aplikasi juga yang akan dikirimkan langsung ke pasien. Yang keempat ada pelayanan rumah sakit. Di aplikasi Halodoc kita tidak hanya berkonsultasi secara online, tapi kita juga bisa mendaftar konsultasi langsung dengan dokter di rumah sakit yang bekerja sama dengan Halodoc. Nantinya pasien tinggal mendaftar dan langsung menuju rumah sakit tanpa harus antri di rumah sakit. Yang terakhir ada informasi kesehatan. Tak hanya konsultasi dan pembelian obat atau cek laboratorium saja, di aplikasi Halodoc juga tersedia layanan kesehatan seperti artikel kesehatan, seperti itu yang dapat memudahkan masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan secara gratis. Dari sisi keunggulan-keunggulan, Halodoc ini juga memiliki sisi resikonya. Resiko bisnis pada startup Halodoc ini adalah pada umumnya jika kita mempunyai keluhan sakit, kita dapat konsultasi ke dokter atau ke apotek terdekat. Dengan adanya Halodoc ini, kita cukup melalui aplikasi berbasis digital dan dapat berkonsultasi keluhan penyakit kita yang kita alami. Untuk pemeriksaan dokter pada pasiennya lebih akurat jika dilakukan secara langsung daripada secara online. Dalam hal ini, resiko dapat terjadi jika dokter salah mendiagnosa pasien. Saya di sini diamanati untuk menjelaskan tentang ide bisnis dan karakteristik kasir pintar. Kasir pintar merupakan salah satu startup yang cukup berkembang di Indonesia yang mengembangkan fitur-fitur manajemen keuangan. Tentunya kasir pintar ini diawali melalui ide bisnis. Nah, hasil analisis sederhana yang saya simpulkan bahwa kasir pintar ini memiliki metode ide bisnis dengan cara melihat kebutuhan permintaan pasar yang tentunya sasaran pasarnya adalah para pelaku usaha dan UMKM, yang mana mereka sangat membutuhkan fitur atau bantuan aplikasi untuk mempermudah usahanya atau kegiatan operasional usahanya. Ditambah lagi, pada era industri 4.0 ini, semua dilakukan serba digital. Apabila menggunakan metode manual sangat memeras waktu, tentunya juga memeras biaya. Sehingga Kasir Pintar Internasional ini hadir untuk memberikan solusi yang solutif bagi para pelaku usaha atau UMKM. Yang kedua adalah karakteristik bisnis. Dari hasil temuan yang saya lakukan kajian pada Kasir Pintar Internasional ini, Kasir Pintar Internasional ini memiliki karakteristik bisnis yang cukup unik. Yang pertama adalah kemudahan kepemilikan akun baru yang diberikan atau disodorkan kepada para penggunanya. Hanya cukup memberikan data diri yang valid dan aktivasi email. Hal itu sudah cukup menjadikan Anda untuk membuat akun kasir pintar. Kedua, call center yang responsif. Di sini call center yang dimiliki Kasir Pintar Internasional sangat respon terhadap segala aduan yang diberikan oleh para pengguna Kasir Pintar Internasional. Yang ketiga adalah fitur yang mudah dipahami dan tentunya modern.
fitur ini dikembangkan oleh Kasir Pintar diharapkan bagi para pelaku usaha atau para pelaku UMKM tidak merasa kebingungan ketika menggunakan aplikasi yang berbasis digital ini. Yang keempat atau terakhir adalah terpercaya dan sudah digunakan kurang lebih 500.000 pengguna. Bagi pengguna perseorangan maupun pelaku usaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko bisnis dari sistem yang dikembangkan di PT Kasir Pintar Indonesia. Dalam setiap bisnis, pasti memiliki beberapa resiko bisnis. Dalam segi bisnis, terdapat beberapa resiko. Yang pertama, kerugian. Kerugian dibagi menjadi skala besar dan skala kecil. Namun, jika PT Kasir Pintar Indonesia mengalami kerugian yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan kebangkrutan pada startup tersebut. Selanjutnya, persaingan dalam dunia usaha sangatlah ketat dan banyak pembisnis berebut pasar. Hal ini pasti Kasir Pintar Indonesia juga memiliki beberapa pesaing. Selanjutnya, kondisi pasar yang tidak stabil. Nah, resiko dari pengguna yang menggunakan PT Kasir Pintar Indonesia juga akan mempengaruhi resiko startup. Resiko yang dialami pengguna antara lain rentan terkena virus. Di sini karena Kasir Pintar memakai digital. Jika virus terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan kerusakan pada sebuah digital tersebut. Yang kedua, kendala sistem atau kendala saat menggunakan program. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan terbatas. Yang keempat, terdapat biaya jika berminat pada Kasir Pintar Pro. Dalam hal ini, Kasir Pintar dibagi menjadi dua, yaitu Kasir Pintar Free dan Kasir Pintar Pro. Jika Kasir Pintar Free dapat mengakses aplikasi dengan gratis, sedangkan Pro mengakses dengan berbayar. Tentu terdapat perbedaan dalam spesifikasinya. Kasir Pintar Pro lebih unggul fitur dan spesifikasi daripada Kasir Pintar Free. Yang terakhir, rentan terjadinya cracker. Bahaya jika terdapat cracker karena pasti di dalam aplikasi pengguna terdapat data-data. Pada dasarnya, Kasir Pintar menyediakan fitur untuk laporan penjualan dan lain sebagainya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang benefit bisnis dari sistem yang dikembangkan PT Kasir Pintar Indonesia. Yang pertama, pembayaran digital sangatlah praktis. Pengguna tidak perlu membawa uang tunai kemana-mana untuk melakukan suatu transaksi. Yang kedua, memudahkan mengatur pengeluaran. Pengguna dapat melihat pengeluaran kita dengan sebuah aplikasi di digital. Proses transfer uang sekarang semakin mudah. Yang keempat, efisiensi waktu. Yang kelima, dapat menganalisis usaha. Di dalam aplikasi Kasir Pintar memiliki data yang dapat kita analisis usahanya. Yang terakhir, mengatur keuangan secara akurat. Aplikasi Kasir Pintar mampu mencatat seluruh perincian penjualan toko dengan akurat dan cepat. Baik, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Kami harap analisis yang kami sampaikan kali ini cukup dimengerti. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.